Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ada apa? Tanya Yang Chen bingung. Dengarkan nasihat istana ini, sebaiknya kau periksa arah Yin Sa ini lebih teliti. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika kau bisa menemukan sumber ki jahat ini. Ini sangat bermanfaat bagimu karena kau memiliki metode khusus untuk mengendalikannya. Mengapa tidak memanfaatkan Saki ini sebaik mungkin? Lagi pula, tidak ada metode sempurna untuk mengendalikan Saki seperti milikmu di banyak alam, kata Phoenix Langit Es dan Api dengan malas. Mendengarkan kata-kata ini, Yang Chen sedikit terkejut, apakah sangat langka memiliki metode untuk mengendalikan Saki? Tampaknya alam roh mereka, dengan beragam rasnya, memiliki manfaatnya. Misalnya, di alam selatan, hanya ada manusia, jadi mustahil menemukan metode untuk mengendalikan Saki. Namun, di alam roh mereka, terdapat ras alami seperti klan iblis bumi yang memiliki perlindungan alami terhadap Saki dan menggunakan ki iblis kuno yang sangat langka untuk menekannya. Metode langka seperti itu tidak mudah ditemukan. Namun, ini tampaknya cukup menggoda. Yang Chen mengerutkan kening dan berkata, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sekarang setelah aku mengembangkan keilahian transformasi 10 hingga puncaknya, apa gunanya asal-usul Saki ini bagiku? Apakah menurutmu kamu bodoh atau memang benar-benar bodoh? Phoenix Langit Es dan Api berkata dengan kesal, penemu metode kultivasimu memang berbakat, tetapi visinya terlalu sempit. Dia pikir itu sudah cukup bagi keilahian transformasi 10 untuk mencapai tingkat ke-10, jadi dialah yang menciptakan metode kultivasi ini. Memang benar metode kultivasi ini telah mencapai batasnya, tetapi kau bisa menciptakannya sendiri. Mengapa tidak mengikuti jejak metode ini dan terus menciptakannya? Meskipun Yang Chen dimarahi oleh Ice and Fire Sky Phoenix, hal itu tampaknya masuk akal setelah mendengarkannya. Benar sekali, mengapa dia tidak menciptakannya sendiri saja? Di masa lalu, ia telah menciptakan dan mengembangkan banyak metode kultivasi yang telah ia kembangkan hingga mencapai puncaknya, dan hasil akhirnya cukup baik. Bagaimanapun, untuk mencapai puncak suatu metode kultivasi, semuanya bergantung pada visi masing-masing. Karena visinya lebih mendalam daripada pendiri 10 transformasi keilahian pada masa itu, menciptakan metode yang lebih kuat daripada 10 transformasi keilahian seharusnya bukan masalah. Aku mengerti, kata Yang Chen, menyadari bahwa ia benar-benar perlu mengamati Yin Sa Arai lebih dekat. Mengingat ki iblis kuno yang murni di dalam tubuhnya sebagai penekan, apa gunanya sedikit Saki lagi? Dengan pemikiran ini, Yang Chen punya ide. Kini, menatap sekelompok orang yang menunggu dengan penuh harap, Yang Chen tersenyum tipis, lalu berkata ringan, kau benar. Aku akan membantumu menghancurkan Arai Yin Sa dan memasuki tanah Yin ekstrim. Ini berita bagus. Sekelompok orang bersorak terang-terangan. Dengan Yang Chen bersedia membantu mereka, tingkat keberhasilan tugas mereka akan meningkat pesat. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berangkat sebulan kemudian? Saran Mu Yuanqi, aku sudah menanyakan secara khusus tentang tim-tim yang akan menyerang Yin Sa Arai, semuanya dijadwalkan untuk memulai serangan mereka sebulan kemudian. Tidak masalah, Anda dapat memutuskan waktunya, kata Yang Chen. Mu Yuanqi mengangguk dan berkata, saudara-saudara, bersiaplah. Mu Yuanqi memberi beberapa perintah, dan kemudian lebih dari selusin orang menyibukkan diri mempersiapkan berbagai hal. Adapun Yang Chen, dia adalah pengecualian. Dia bisa mengabdikan sebulan penuh untuk berkultivasi tanpa gangguan. Yang lain merasa iri pada mereka, tetapi mereka tidak punya pikiran lain selain iri. Lagi pula, Yang Chen memiliki 20.000 prasasti niat Dao, dan mereka tidak. Selama bulan ini, Yang Chen mengabdikan waktunya untuk berlatih kitab suci Taiyuan. Kitab suci Taiyuan adalah metode kultivasi yang luar biasa. Hanya dalam 1 bulan, kultivasi Yang Chen meningkat pesat, dan ia mampu mengintegrasikan lebih dari 8.000 prasasti Dao. Lebih dari 8.000, itu tidak rendah. Jika itu adalah ahli tahap nirvana lainnya, mereka bisa dengan mudah memasuki tahap agung, tetapi Yang Chen. Baru setelah itu ia bisa menyatu dengan lebih dari 8.000 prasasti Dao Inten, yang masih jauh dari menyatu dengan semuanya. Sejujurnya, latihan kitab suci Taiyuan telah mempercepat prosesnya secara signifikan. Jika ia terus seperti ini, Yang Chen hanya membutuhkan sekitar 2 atau 300 tahun untuk mencapai tahap penyatuan 23.300 prasasti Dao Inten. 2 atau 300 tahun bukanlah waktu yang lama bagi semua ahli tahap nirvana. Tapi bagi Yang Chen, itu terlalu lama. Sudah berapa tahun dia berkultivasi? Yang Chen tahu bahwa jika dia ingin mempercepat kultivasinya, dia perlu menggunakan metode lain. Metode macam apa yang akan digunakannya, dia harus menunggu sampai dia pergi ke wilayah utara untuk mengetahuinya. Untuk saat ini, dia tidak punya waktu untuk terburu-buru. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan Mu Yuanqi serta yang lainnya datang untuk mengundang Yang Chen meninggalkan pengasingannya. Yang Chen tidak berpura-pura, dia telah menghitung waktunya sendiri. Begitu waktunya habis, dia langsung keluar. Melihat ini, Mu Yuanqi dan yang lainnya tak kuasa menahan senyum, karena mereka telah menunggu Yang Chen keluar.
Saudara Yang Chen, naiklah ke tungganganmu dan mari kita berangkat. Mu Yuanqi tertawa, menarik seekor binatang buas yang besar sebagai tunggangannya. Yang Chen mengangguk, dan bersama tim, mereka menunggangi binatang buas dan berangkat. Perkemahan pusat relatif dekat dengan tanah Yin ekstrim. Dari perkemahan pusat, mereka bisa berjalan di darat sepenuhnya. Namun, setelah meninggalkan perkemahan pusat, rombongan tersebut memilih untuk terbang demi menghemat waktu. Selain itu, dapat dilihat bahwa ada banyak tim seperti mereka, dan juga banyak tim Grid Stage Expert di antara mereka. Bahkan ada beberapa tim level tanpa batas. Ini menyentuh hati Yang Chen. Meskipun Raja Shenhe tampaknya tidak membantunya, bukankah ia mengatur agar kedua tim ini melaksanakan tugas secara bersamaan? Tim-tim ini menuju ke tanah Yin ekstrim untuk menjalankan misi mereka, menyerang tanah itu bukan hanya untuk melindunginya tetapi juga untuk melindungi diri mereka sendiri. Yang Chen diam-diam menghargai usaha Raja Shenhe dan berjanji untuk mengingatnya dalam hatinya. Tak lama kemudian, tim itu tiba di depan tanah Yin ekstrim. Ini pertama kalinya Yang Chen sedekat ini dengan tanah Yin ekstrim. Yang dilihatnya adalah hamparan tanah tandus, tanpa kehidupan, dengan lapisan tebal ki hantu yang membubung, memenuhi area itu dengan atmosfer yang mengerikan. Ini area sebelum tanah Yin ekstrim, saudara Yang Chen. Bisakah Anda melihat formasi di sekitar sini? Mu Yuanqi memperkenalkan. Yang Chen secara alami memperhatikan mereka. Ratusan zang di depan tanah Yin ekstrim, tempat masih tumbuhnya rerumputan liar, berdiri serangkaian formasi yang dikelilingi oleh ki hantu hitam dan saki. Di dalam formasi-formasi ini, masing-masing formasi dikendalikan oleh seorang jenderal hantu. Di bawah kendali para jenderal hantu ini, formasi-formasi Saki menjadi gelisah, seolah-olah mereka akan bubar kapan saja. Apa maksud Arai Yin Sa ini? Tanya Yang Chen bingung, apakah ini sangat kuat? Lebih dari sekadar kuat, Saki adalah sesuatu yang sangat aneh. Yin Sa Arai adalah formasi untuk manusia kita. Metodenya adalah dengan meminta satu orang mengendalikan inti formasi, lalu memanipulasi Saki untuk menyerang orang lain sesuka hati. Siapapun yang diserang Saki akan diserang, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin dikendalikan oleh Saki. Saki sungguh mengerikan. Begitu diserbu, seseorang langsung kehilangan akal sehat dan menjadi gila, bahkan berpotensi menyerang orang-orang kita sendiri. Inilah sebabnya kami takut pada makhluk-makhluk hantu yang mengendalikan sumber Saki. Setelah mereka mengendalikan Saki, begitu mereka menggunakan Arai Yin Sa ini, jika kami bertindak gegabah, kami dapat dengan mudah diserang oleh Saki. Bahkan pengendali Arai Yin Sa harus menggunakan metode khusus untuk mengisolasi Saki, sehingga mereka dapat mengendalikan Saki dari jarak jauh untuk melawan musuh. Orang-orang ini menjelaskan tanpa ada yang terlewat, takut Yang Chen mungkin tidak tahu hal-hal ini. Lagi pula, mereka masih berharap Yang Chen dapat membantu mereka menghancurkan formasi Saki. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pemahaman Yang Chen tentang Saki jauh lebih besar daripada semua orang di sini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia memiliki kendali penuh atas Saki. Jelas bahwa manusia dan makhluk-makhluk hantu ini sangat waspada terhadap Saki, seolah-olah menyentuhnya akan membuat mereka tak berdaya. Mereka tidak tahu bahwa Saki juga bisa menjadi sebuah kekuatan. Dengan begitu banyak Arai Yin Sa, apa rencanamu? Tanya Yang Chen. Meskipun Jenderal Hantu mengendalikan metode pembuatan Arai Yin Sa, Arai itu diciptakan oleh kita manusia, jadi kita tahu kelemahan dan cara mengatasinya. Kita telah menyiapkan rumput lingi sebelumnya. Dengan menghancurkan rumput lingi ini dan mengoleskannya ke tubuh kita, Saki tidak akan mendekati kita selama sekitar 100 tarikan napas, melainkan hanya 100 tarikan napas. Setelah 100 tarikan napas, efek rumput lingi akan sangat berkurang. Kita harus menghancurkan kelima Arai Yin Sa yang seharusnya kita hancurkan dalam 100 tarikan napas. Mu Yuanqi menjelaskan dengan sungguh-sungguh kepada Yang Chen. Ketika percakapan berakhir, sebuah benda muncul di tangannya. Benda itu adalah rumput merah kecil yang tampak biasa saja, kecuali warnanya. Yang Chen menduga bahwa benda itu mungkin rumput lingi. Saudara Yang Chen, ambillah rumput lingi ini. Kita akan mulai. Lihat, yang lain sudah mulai. Mu Yuanqi menyeringai. Yang Chen tidak langsung berbicara tetapi melihat sekeliling. Setelah melihat, yang lain memang sudah mulai. Banyak ahli tahap nirvana bergabung dan bergerak menuju Arai Yin Sa dalam jangkauan tugas mereka. Saat mereka menyerang, intensitas pertempuran menjadi semakin sengit. Biasanya, lebih dari selusin anggota tim akan mengeroyok Arai Yin Sa. Saat mereka menyerang, sejumlah besar Saki terlihat keluar dari Arai. Dan Jenderal Hantu yang mengendalikan Yin Sa Arai dapat mempermainkan beberapa ahli tahap nirvana yang kuat hanya dengan menggunakan satu formasi. Formasi yang kuat. Yang Chen mengerutkan kening. Jumlah Saki di dalam Yin Sa Arai ini jauh lebih banyak daripada yang ia kendalikan. Lagi pula, seberapa banyak Saki yang bisa dikendalikan oleh satu tubuh manusia. Namun, Yin Sa Arai berbeda karena bertindak seperti wadah untuk menyimpan sejumlah besar Saki, sangat berbeda dari sifatnya. Dengan kekuatan formasi yang mengendalikan sejumlah besar Saki, bukanlah masalah bagi satu formasi untuk melawan beberapa ahli tahap nirvana.
Terlebih lagi, para ahli tahap nirvana ini secara alami takut terhadap Saki, tidak mampu memanfaatkan kemampuan mereka sepenuhnya, sehingga serangan mereka terbatas. Hal ini membuat Yang Chen menampakkan ekspresi gembira. Saki yang padat, mata Yang Chen berbinar. Saki yang begitu banyak merupakan suplemen yang luar biasa untuk kultivasinya. Ia belum pernah memiliki kesempatan untuk menemukan Saki sebanyak itu sebelumnya. Tetapi sekarang, sejumlah besar Saki diletakkan di depannya, dan dia tidak punya alasan untuk tidak memanfaatkannya. Namun, ketika dipikir-pikir, situasi di sisi manusia sangat rata-rata. Yang Chen melihat sekeliling dan melihat sangat sedikit yang telah menghancurkan Arai Yinsa. Sebagian besar masih terjerat dengan Arai Yinsa, dan waktu 100 napas akan segera berlalu. Itulah sebabnya Mu Yuanqi dan yang lainnya menjadi cemas. Apa yang dipikirkan Yang Chen? Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa dan tetap diam. Mereka tidak tahu apakah dia berencana menyerang atau tidak, dan mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bagaimana tugas itu bisa diselesaikan sekarang setelah mereka begitu tertunda sementara tim-tim besar lainnya hendak menyelesaikannya, dan mereka bahkan belum memulainya. Gawat, Kapten. Tim manusia lainnya sedang tidak baik-baik saja. Sepertinya 100 napas saja tidak cukup. Kapten, makhluk-makhluk hantu ini pintar sekali. Mereka tampaknya telah memodifikasi Arai Yinsa ini, tidak hanya menggabungkan Saki, tetapi juga ki hantu mayat hidup mereka yang mahir, sehingga rumput lingi tidak begitu efektif. Apa? Kulit kepala Mu Yuanqi terasa geli. Apa yang bisa kita lakukan? Makhluk-makhluk hantu ini sudah siap. Mereka sekarang mengendalikan situasi, dan waktu 100 tarikan napas hampir habis. Kita bahkan belum mulai. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas kita? Banyak anggota tim menjadi cemas. Melihat tugas itu tidak dapat diselesaikan, Yang Chen akhirnya berbicara, kalian semua tunggu di sini, jangan bergerak, serahkan sisanya padaku. Apa maksud saudara Yang Chen? Tanya Mu Yuanqi penasaran. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Yang Chen menghilang dari tempat itu, langsung menuju ke Yinsa Arai. Tidak bagus, Yang Chen berencana melawan Arai Yinsa sendirian. Semua orang panik. Kapten, apakah dia mengambil rumput lingi? Tanya yang lain serempak. Tidak, tidak. Mu Yuanqi menatap rumput lingi di tangannya, menelan ludah dengan susah payah. Semua orang tercengang, mengira semuanya sudah berakhir. Mereka diam-diam berpikir bahwa Yang Chen mungkin dikendalikan oleh Saki jika ia bertindak gegabah. Dikendalikan oleh Saki, tidak peduli tingkat kultivasi Anda, apakah Anda berada di tahap nirvana, tahap kenaikan agung, atau bahkan tanpa alam, kecerobohan apapun dalam terkontaminasi oleh Saki akan menyebabkan hilangnya kewarasan, dan saat itu segalanya akan berakhir. Apa konsep kehilangan kewarasan dengan kekuatan Yang Chen? Prasasti 20.000 niat Dao tidak membedakan antara musuh dan teman. Sudah berakhir, kenapa Yang Chen ini pamer seperti ini? Mu Yuanqi juga menunjukkan senyum pahit. Semua orang putus asa. Sekarang, sambil memandang ke kejauhan, hati mereka terasa amat tegang. Saat ini, Yang Chen telah tiba di depan Yinsa Arai. Jenderal hantu yang mengendalikan Arai Yinsa adalah orang biasa. Melihat Yang Chen bahkan belum mengaplikasikan rumput lingi, ia mencibir, apa ada yang salah dengan otak manusia ini? Apa dia akan mati? Hahaha. Saat kata-katanya jatuh, dia langsung mengendalikan Yinsa Arai dan mencoba menelan Yang Chen dengan lapisan Saki. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang menakutkan. Sejumlah besar Saki hitam dengan cepat menekan turun dari langit, tetapi dalam sekejap mata. Mata sang jenderal hantu terbelalak. Karena tidak terjadi apa-apa pada Yang Chen sama sekali. Saat ini, Yang Chen melayang tinggi di langit, dan setelah dimandikan, dalam ki jahat, dia masih berdiri di tempat asalnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang sama terkejutnya adalah mereka yang berada di belakang, yang telah bersiap menghadapi amukan Yang Chen tanpa membedakan antara kawan dan lawan. Mu Yuanqi merasa ingin menangis. Tetapi, tak seorang pun menyangka bahwa setelah satu putaran mandi ki jahat, Yang Chen masih waras dan berada tinggi di angkasa, sebagaimana layaknya orang biasa. Dan saat berikutnya, Yang Chen membuat gerakan yang sangat santai. Dia mengangkat tangannya, tangan lonceng emas raksasa. Sebuah serangan telapak tangan, yang menyerupai lonceng emas, menghantam dengan dahsyat. Di bawah prasasti Dao Inten Yang Chen yang kuat dan ketidakpeduliannya terhadap ki jahat, sebuah Arai Yinsa dihancurkan dengan mudah oleh serangan telapak tangan ini. Saat Arai Yinsa dihancurkan, mata semua orang terbelalak lebar, hampir tak percaya apa yang mereka lihat. Seolah-olah mereka melihat hantu. Dan saat berikutnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dengan hancurnya Yinsa Arai, sejumlah besar ki jahat berkeliaran di udara, seperti asap serigala yang bergulung-gulung. Namun, Yang Chen tidak menghindarinya. Sebaliknya, dengan lambaian tangannya, kekuatan sucinya menggulung, mengendalikan sejumlah besar energi jahat, dan langsung menyedotnya ke dalam tubuhnya. Yang Chen menyerap ki jahat ke dalam tubuhnya. Ini adalah kejadian yang bahkan lebih mengejutkan. Apakah Yang Chen sudah gila? Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Yang Chen.
Tetapi kenyataannya, semua ki jahat telah terserap ke dalam tubuh Yang Chen, dan dia tetap tidak terluka, sebagaimana orang biasa. Bagaimana dia melakukannya? Bisakah dia mengabaikan ki jahat itu? Mungkinkah ini kekuatan khusus dari prasasti 20.000 niat Dao? Itu mengerikan, sangat mengerikan. Mu Yuanqi dan yang lainnya tercengang, tetapi karena ini, mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Semakin kuat Yang Chen, semakin baik bagi mereka, karena itu berarti tugas mereka dapat diselesaikan. Sekarang, Yang Chen sudah cukup puas dengan ki jahat, setelah memperoleh panen berlimpah setelah menyerap satu putaran ki jahat. Jika aku menyerap begitu banyak ki jahat ke dalam tubuhku, aku bisa menciptakan ratusan mata ki jahat. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jumlah ki jahat itu sangat banyak, melebihi apa yang dapat ia kendalikan. Setelah dikompresi menjadi mata ki jahat di tubuhnya, tidak banyak yang tersisa. Lagi pula, mengubah sejumlah besar ki jahat menjadi mata ki jahat dan kemudian mengendalikannya dengan Yang Chen membutuhkan banyak langkah penyaringan. Namun ratusan mata ki jahat sudahlah cukup banyak. Berapa banyak mata ki jahat yang dimilikinya sekarang? Lebih dari 2000. Sebelum mencapai keilahian 10 transformasi, jumlah ki jahat yang kukendalikan tidaklah cukup. Dengan begitu banyak ki jahat, meskipun kekuatannya sangat kuat saat meletus, pada akhirnya tidak mudah untuk mengendalikan pikiran orang lain dan mengeluarkan efek sebenarnya dari ki jahat tersebut. Namun, jika aku menyerap lebih banyak ki jahat dan memurnikannya menjadi mata ki jahat, efek ki jahat yang bisa kukendalikan mungkin tidak akan sama. Yang Chen menyeringai. Dia menyukai Yin Sa Arai ini. Karena itu, ia menjadi semakin tertarik pada sumber ki jahat tersebut. Dengan begitu banyak Arai Yin Sa yang dapat menggandakan jumlah mata ki jahatnya, bukankah sumber ki jahat itu akan menjadi lebih mengerikan? Yang Chen sudah mengambil keputusan. Dia harus memanfaatkan Yin Sa Arai ini dengan baik dan menyerapnya. Untuk saat ini, setelah Arai Yin Sa dihancurkan, Jenderal Hantu yang mengendalikannya benar-benar ketakutan oleh Yang Chen. Ia menatap Yang Chen dengan mata terbelalak dan berkata dengan gugup, siapa sebenarnya kau? Yang Chen mencibir dan mengabaikannya. Dengan lambaian tangannya, dia mengungkap domain bumi di tempat. Ketika domain bumi ditampilkan, sejumlah besar Dao Inten mulai menekan Jenderal Hantu. Yang Chen juga ingin tahu apa pengaruh domain bumi terhadap Jenderal Hantu biasa ini. Akibatnya, begitu domain tersebut disebarkan, terdengar ledakan keras, dan tubuh Jenderal Hantu hancur menjadi bubuk. Kekuatan domain bumi terlihat jelas dalam sekejap. Yang Chen menganggapnya mengejutkan. Seorang Jenderal Hantu lemah yang memasuki jangkauan domain buminya langsung hancur menjadi abu, tidak mampu menahan satu serangan pun. Tampaknya efek domain bumi benar-benar layak untuk dikembangkan dan dieksplorasi lebih lanjut. Sekali digunakan, efeknya akan langsung membunuh yang lemah. Sekarang setelah satu Yin Sa Arai telah terpecahkan, Yang Chen tidak tinggal diam dan langsung menuju ke yang kedua. Sama seperti yang pertama, masalah ini terpecahkan dalam sekejap mata. Dengan prasasti Dao Inten Yang Chen yang kuat dan ketidakpeduliannya terhadap ki jahat, wajar saja jika Arai Yin Sa dihancurkan dengan mudah. Dan kemudian, Yang Chen akan menyerap ki jahat itu. Setelah itu, Yang Chen berhenti membuang-buang waktu bicara. Lagi pula, ki jahat tidak berpengaruh padanya, dan dia bisa menyerapnya sepenuhnya sebelum menyerang musuh. Berkali-kali, para jenderal hantu yang mengendalikan Yin Sa Arai harus menyaksikan tanpa daya ketika ki jahat diserap oleh Yang Chen, dan pada akhirnya, mereka dibunuh oleh Yang Chen tanpa mengetahui apa yang terjadi. Dalam waktu kurang dari 200 napas, 5 Yin Sa Arai dengan mudah dipecahkan oleh Yang Chen. Setelah memecahkan 5 susunan Yin Sa, Mu Yuanqi dan yang lainnya semuanya tercengang dan bangkit satu demi satu. Saudara Yang Chen, kamu sangat berani. Saudara Yang Chen, terima kasih banyak. Mereka masih tidak percaya bahwa 5 Yin Sa Arai telah dipecahkan dengan mudah oleh Yang Chen. Mereka mengira dengan bergabungnya Yang Chen, banyak hal akan dilakukan untuk mereka. Lagi pula, orang kuat dengan 20.000 prasasti niat Dao tidak bisa diremehkan. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa kelima Yin Sa Arai akan begitu saja ditepis di mata Yang Chen, hancur dalam sekejap mata. Mereka bertanya-tanya metode apa yang digunakan Yang Chen, tetapi mengingat kekuatannya dan level yang baru saja ditunjukkannya, mereka tidak berani bertanya lebih jauh. Yang Chen tidak berniat menjelaskan lebih lanjut kepada orang-orang ini, hanya berkata, semuanya, tunggu saja di sini. Berbagai Arai Yin Sa ini agak sulit ditangani oleh kultivator manusia kuat lainnya. Aku akan membantu mereka. Tidak masalah, jawab Mu Yuanqi dan yang lainnya serempak. Tugas mereka telah selesai, jadi mereka tentu tidak punya permintaan atau ide lain untuk Yang Chen. Yang Chen tidak membuang kata lagi dan segera pergi. Kali ini, tujuannya adalah menghancurkan semua Yin Sa Arai lainnya. Jika tujuannya terungkap, tak seorang pun akan menganggapnya gila. Tapi kenyataannya memang begitu. Namun, orang lain tidak akan mampu melakukan ini. Tapi dia berbeda. Ki jahat itu tidak berpengaruh sedikit pun padanya, dan jauh di lubuk hatinya, Yang Chen ingin menyerap ki jahat itu sepenuhnya.
Jika dia dapat menyerap semua Saki ini, dia tidak dapat memprediksi berapa banyak Saki yang akan tersimpan di tubuhnya, Yang Chen sendiri tidak dapat memperkirakannya. Tapi ini justru hal yang menarik. Justru karena alasan inilah Yang Chen mulai mengambil tindakan. Begitu dia bertindak, kecepatannya langsung meningkat, langsung menghancurkan Yin Saarai yang ditemuinya, tanpa ragu sedikit pun. Jauh di angkasa, sekelompok kultivator di tahap nirvana melarikan diri dengan panik, dikejar oleh gerombolan Saki. Kelompok yang ketakutan itu kehilangan akal sehat mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk membela diri. Kapten juga dikendalikan oleh Saki, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Lari saja. Sekelompok kultivator di tahap nirvana tampak ketakutan, tetapi yang lebih mengerikan lagi adalah Saki yang menyebar. Saki itu dengan cepat mengalahkan kekuatan mereka, dan beberapa orang langsung tertelan. Saat Saki menyebar, mata para mantan rekan ini berubah menjadi merah darah, menjadi sangat menakutkan. Tidak bagus, lebih banyak orang yang terkorosi oleh Saki. Kita dikepung oleh Saki. Kita tamat, kita benar-benar tamat. Pada saat ini, keputusasaan langsung menyergap hati mereka, membuat mereka kehilangan keinginan untuk melawan. Susunan Yinsa ini diciptakan oleh kita manusia dan sekarang digunakan untuk melawan kita. Aku tidak bisa menerimanya. Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Aku belum ingin mati. Kelompok itu menggertakkan gigi, hati mereka tak rela. Mereka telah memasuki medan perang dengan penuh semangat, berniat untuk mencapai sesuatu. Namun kini, mereka bahkan tak mampu menghancurkan satu pun formasi Yinsa, dan malah diburu hingga sedemikian rupa oleh formasi manusia mereka sendiri. Pada titik ini, mereka tak punya tujuan dan menghadapi kematian yang pasti. Siapa yang bisa puas dengan itu? Hahaha, takdir kalian manusia adalah ditaklukkan oleh Netherworld kami lagi. Mau mati atau tidak, kalian harus mati. Seorang jenderal hantu, yang mengendalikan Arai Yinsa, telah menguasai keadaan. Sekelompok kultivator di tahap nirvana putus asa, efek rumput lingi telah memudar sepenuhnya, membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan jenderal hantu atau susunan Yinsa. Namun pada saat itu, tiba-tiba sebuah sosok muncul di pandangan mereka. Begitu dia muncul, dia berdiri tepat di depan mereka, menghalangi semua Saki yang datang ke arah mereka. Dan Saki sepenuhnya ditelan olehnya. Hal ini membuat banyak orang tanpa sadar berpikir bahwa ia akan mati. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi tak lama kemudian. Mereka melihat sejumlah besar Saki mengalir ke dalam tubuh pria itu, terserap seluruhnya. Sekelompok kultivator di tahap nirvana mengira Yang Chen merupakan sosok hebat yang datang entah dari mana, mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan semua orang. Lagi pula, begitu Saki diserap, dia hampir pasti akan mati. Namun, yang mengejutkan mereka adalah setelah menyerap Saki, pria ini tetap tenang dan sadar sepenuhnya, berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Justru karena kemunculan orang inilah, dalam sekali lambaian tangan, jenderal hantu yang sebelumnya sombong itu langsung berubah menjadi kabut darah. Kemudian, orang misterius ini berteleportasi ke depan dan menekan beberapa orang yang hendak mengamuk dan dikendalikan oleh Saki. Itu sangat mudah dilakukan, hampir tidak dapat dipercaya. Setelah itu, orang ini melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Ia secara paksa menarik keluar Saki yang telah mengendalikan tubuh beberapa orang, dan mengekstraknya sepenuhnya. Setelah Saki ditarik keluar, mereka yang dikendalikan Saki perlahan-lahan mulai sadar kembali. Apa yang telah terjadi? Ada apa denganku? Saat para anggota tim terbangun, mereka saling menghibur, sambil meneteskan air mata. Namun, ketika mereka ingat siapa yang telah menyelamatkan mereka, orang misterius yang telah menyelamatkan mereka menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, orang misterius itu tidak memberi mereka kesempatan untuk berterima kasih dan langsung pergi. Orang ini tidak lain adalah Yang Chen. Yang Chen tidak punya waktu untuk berterima kasih, dan setelah melahap Saki, dia menggunakan ki iblis kuno untuk menekannya dan beralih ke Yin Saarai yang lain. Dapat dikatakan bahwa menyerap sejumlah besar Saki sekaligus bukanlah tugas yang sulit, tetapi perjalanan panjang untuk menghancurkan setiap Yin Saarai akan mustahil dilakukan oleh orang biasa. Namun, bagi Yang Chen dengan niat daur ruang waktu, itu tidak sama. Dia terus-menerus mengubah posisi, teleportasi, lalu teleportasi lagi. Kemanapun dia pergi, Yin Saarai berhasil dipecahkan dengan mudah. Dan orang-orang yang diserbu dan kehilangan akal karena Saki diselamatkan oleh Yang Chen. Melalui semua ini, bahkan Yang Chen tidak tahu berapa banyak Yin Saarai yang telah dia hancurkan, tetapi tidak diragukan lagi, Saki di tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia tidak bisa mengatakan sejauh mana Sakinya bisa ditingkatkan. Dia sendiri bahkan tidak tahu. Dan akhirnya, 3 hari pertempuran sengit. Kegigihan membuahkan hasil. Yang Chen menerobos semua Arai Yinsa, dan Saki di tubuhnya mencapai tingkat yang menakutkan. Yang Chen awalnya mengira panennya hanya Saki. Namun siapa sangka bahwa setelah memecahkan Yin Saarai, ternyata hal itu juga menjadi anugerah besar bagi umat manusia.
Banyak sekali orang-orang kuat di tahap kenaikan agung dan nirvana yang bersorak. Hahaha, arai Yinsa rusak, ikuti aku dan bunuh semua orang di tanah Yin ekstrim. Membunuh. Semuanya, ikuti aku dan maju. Barulah sekarang Yang Chen ingat bahwa sebagian besar kultivator tahap nirvana bertujuan untuk menghancurkan formasi Yinsa, tetapi lebih banyak lagi dari para perkasa di tahap kenaikan besar yang bertujuan untuk membunuh tanah Yin ekstrim pada kesempatan pertama untuk menghancurkan formasi Yinsa, tidak mau menyerah sedikit pun. Sebelum formasi Yinsa hancur, para mahakuasa di kenaikan agung ini tidak dapat bergerak dengan mudah. Jika mereka bergerak, para hantu mulia dari tanah Yin ekstrim juga akan bergerak, menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Namun kini semuanya berbeda. Semua formasi Yin setelah hancur, jadi apalagi yang bisa menahannya. Bersama dengan para kultivator pada tahap nirvana yang ingin memberikan sumbangan, mereka segera mengikuti arus masuk orang-orang ke tanah Yin ekstrim. Suasana menjadi kacau, dan pertarungan berlangsung sengit, dengan teriakan dan tangisan yang tak terhitung jumlahnya bergema terus-menerus. Yang Chen bersembunyi di balik bayangan, awalnya berniat menyelinap diam-diam ke tanah Yin ekstrim dengan cara lain. Namun, ia tidak menyangka akan menemukan kesempatan seperti itu sekarang. Dengan begitu banyaknya makhluk perkasa yang menyerbu ke tanah Yin ekstrim untuk melawan makhluk-makhluk hantu di sana, bahkan para ahli tanpa alam pun ikut bertempur. Ia tak akan melewatkan kesempatan berharga ini. Berbaur dan diam-diam menyelinap ke tanah Yin ekstrim. Kini, dalam penglihatan jiwanya, ia melihat sekelompok orang kuat bertarung melawan makhluk-makhluk hantu di luar tanah Yin ekstrim. Saat pertempuran berlangsung, suasananya sangat sengit. Yang Chen juga ingin maju dan membantu, tetapi dia sadar betul bahwa prioritasnya adalah menjaga keselamatan dirinya sendiri. Yang Chen tidak terlalu memikirkannya. Melihat para makhluk kuat ini bertarung, membantu mengalihkan perhatian makhluk-makhluk hantu di tanah Yin ekstrim, ia fokus menggunakan niat dao ruang waktu tanpa ragu-ragu. Kali ini, menggunakan dao inten ruang waktu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama bagi Yang Chen. Ia berjongkok di tempat, sekitar 12 tarikan napas. Seketika itu juga, sosoknya berkelebat dan dia lenyap dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, Yang Chen mendapati dirinya berada di dunia yang benar-benar gelap, bahkan langit pun berubah gelap dan berawan. Ki hantu mengelilinginya, suasananya sangat dingin dan menakutkan, seolah-olah dia berada di tanah yang dingin dan bersalju. Yang Chen mengamati sekelilingnya dan tahu bahwa dia telah berhasil memasuki tanah Yin ekstrim. Ini adalah tanah Yin ekstrim, seperti yang kudeteksi dengan jiwa suciku. Sebagai sudut tanah Yin ekstrim, tidak banyak makhluk hantu yang akan datang ke sini. Aku harus mengamati situasi dengan saksama dan tidak bertindak gegabah. Sebelum memasuki niat dao ruang waktu, dia mulai mengamati dari jauh menggunakan jiwa ilahi dan murid ilahi Lingqi. Di luar tanah Yin ekstrim, terdapat penghalang susunan, yang membuatnya sulit mendeteksi situasi di dalamnya. Ia menggunakan murid ilahi Lingqi dan kekacauan pertempuran untuk menemukan celah, baru kemudian ia berhasil mendapatkan sedikit informasi tentang tanah Yin ekstrim. Tidak ada makhluk hantu di lokasi ini, dan dia secara khusus menilai tidak ada masalah. Untuk mencapai posisi ini secara akurat, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu pada niat dao ruang waktu saat ini. Niat dao ruang waktunya dapat langsung menjangkau jarak berapapun dalam jangkauan daya dukungnya. Namun, jika jarak tersebut melebihi daya dukungnya, ia akan membutuhkan waktu untuk bersiap. Saat ini, gerakan seketika itu mengambil jarak yang sedikit lebih jauh, jadi dia membutuhkan waktu untuk bersiap. Sebenarnya dia bisa menggunakan lompatan luar angkasa secara terus-menerus, tetapi itu akan mudah ditemukan oleh orang lain. Sekarang, setelah tiba di posisi ini, Yang Chen menghela napas lega. Dia baru saja hendak merencanakan langkah selanjutnya, setelah memasuki tanah Yin ekstrim, tetapi bahaya baru saja dimulai. Jika dia tidak menangani masalah dengan baik, hidupnya bisa berakhir. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran-pikiran berkecamuk dalam benak Yang Chen. Tiba-tiba, dia merasakan jantungnya terguncang. Ada yang tidak beres. Yang Chen merasakan jantungnya berdebar lebih cepat dan berada dalam kondisi yang mengerikan, seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Kondisi ini membuatnya sangat tidak nyaman, dan Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi. Ia baru saja mengetahui sumber ketidaknyamanan ini. Ini Saki. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Jadi begitulah. Dia telah menyerap Saki dalam jumlah besar sehingga ki iblis kuno di dalam dirinya mulai sedikit tidak terkendali. Ini sama sekali tidak aneh. Meskipun ki iblis kuno itu kuat, jumlahnya hanya sedikit, dan penekanan Saki pada akhirnya terbatas. Dia telah menyerap begitu banyak Saki sekaligus, jadi tidak akan mudah untuk menekannya. Efek sampingnya sudah tiba. Yang Chen tersenyum pahit. Tanpa diduga, tanpa menemui bahaya nyata apapun di tanah Yin ekstrim, dia akan diliputi oleh Saki. Ini seperti kemalangan yang bertubi-tubi. Aku harus segera memurnikan Saki ini menjadi mata ki jahat. Kalau tidak, dengan ki iblis kuno ini, aku mungkin takkan mampu menekan Saki sebanyak ini, bisik Yang Chen. Tapi masalahnya, dia ingin memurnikan mata ki jahat di tanah Yin ekstrim. Itu sama saja dengan mencari kematian.
Jika makhluk hantu lain menemukannya, dia akan langsung dihabisi. Akan tetapi, saat ini, dia tampaknya tidak punya cara lain untuk menghadapi situasi saat ini. Pilihan harus dibuat. Sempurnakan semua Saki ini menjadi mata Ki jahat. Yang Chen mengerutkan kening, tak punya pilihan lain. Meskipun di sini sangat berbahaya, dia hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai. Seperti itu saja, Yang Chen memulai proses berat untuk menyempurnakan Saki. Tanpa ragu, ia memurnikan sejumlah besar Saki sedikit demi sedikit menjadi mata Ki jahat. Pembentukan mata Ki jahat ini di dalam tubuhnya membuat Yang Chen sendiri tercengang. Karena ada begitu banyak mata Ki jahat. Dengan memecahkan susunan Yinsa, dia dapat memurnikan sekitar 200 mata Ki jahat. Berapa banyak Yinsa Arai yang telah dia hancurkan sejak dia mulai hingga sekarang? 50. Apa yang dilambangkan oleh ini? Itu berarti Saki yang tersimpan dalam tubuhnya dapat disempurnakan menjadi lebih dari 10.000 mata Ki jahat. Lebih dari 10.000. Yang Chen sendiri merasa itu agak tidak dapat dipercaya. Bayangkan sebelumnya ia hanya memiliki lebih dari 2.000 mata Ki jahat, dan dalam sekejap mata, ia telah memperoleh tambahan 10.000 mata Ki jahat. Ini akan membuat kekuatan Sakinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatan Sakinya bahkan bisa ditingkatkan beberapa tingkat. Penilaian Yang Chen tidak salah. Mata Ki jahat terus disempurnakan, satu demi satu. Seperti yang dipikirkannya, sejumlah besar Saki disempurnakan menjadi mata Ki jahat, dan lebih dari 10.000 terbentuk tanpa henti. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Yang Chen telah berada di tanah Yin ekstrim selama 5 hari. Selama 5 hari ini, Yang Chen rajin menyempurnakan Saki. Keberuntungannya tidaklah buruk, karena ia berhasil menyempurnakannya tanpa ditemukan oleh makhluk hantu manapun. Selama 5 hari inilah Saki akhirnya membuahkan hasil. 16.400 mata Ki jahat, ini adalah hasil penyempurnaan seluruh Saki menjadi mata Ki jahat, yang cukup mengesankan. Hanya ketika dia telah memurnikan begitu banyak Saki menjadi mata Ki jahat, barulah Ki iblis kuno dalam tubuh Yang Chen berhasil menekannya. Meskipun Saki kuat, ia juga disertai risiko yang mengerikan, seperti apa yang terjadi sekarang. Bahkan iblis kuno Ki, yang dianggap paling ampuh dalam menekan Saki, pun kesulitan untuk menekannya. Yang Chen yakin bahwa meskipun ia sembarangan menyerap lebih banyak Saki, iblis kuno Ki-nya tidak akan mampu menekannya, dan ia akan jatuh di bawah kendalinya. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa lagi menyerap Saki sembarangan. Aku harus menemukan solusi. Saki adalah kekuatan yang menarik. Aku punya Ki iblis kuno untuk menekan Saki di tubuhku. Jika aku punya lebih banyak Ki iblis kuno, akan mudah untuk mengatasi situasi ini meskipun aku menyerap lebih banyak Saki. Tapi di mana aku bisa menemukan suku iblis di alam selatan? Yang Chen berpikir dalam hati. Namun, tidak ada yang mutlak. Meskipun tidak ada Ki iblis kuno di alam selatan, dia adalah seorang alkemis. Kekuatan terbesar seorang alkemis adalah dekomposisi dan penelitian. Dia dapat menganalisis dan mempelajari bagaimana iblis kuno Ki memiliki efek menahan Saki dan menemukan beberapa alternatif sebagai hasilnya. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya saat ini. Yang Chen tenggelam dalam perenungannya. Fakta bahwa makhluk hantu tidak menemukannya dalam beberapa hari terakhir bukanlah suatu kebetulan, tampaknya pertempuran di luar masih berlangsung. Waktu yang diberikan oleh orang-orang kuat ini tidak boleh disia-siakan, dan sekarang dia perlu berpikir hati-hati tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika dia berhasil, dia bisa melangkah ke wilayah utara, memperoleh kesempatan untuk memperoleh teknik Dao dari niat Dao hidup dan mati, lalu menuju paviliun Dewa Langit. Jika dia gagal, tentu saja dia akan binasa di sini, dan semuanya akan berubah menjadi ilusi. Sekarang, Yang Chen juga mulai sakit kepala. Jiwanya menyebar, hampir di mana-mana ia bisa melihat makhluk-makhluk hantu. Awalnya ia berpikir bahwa setelah memasuki tanah Yin ekstrim, ia dapat menggunakan niat Dao ruang waktu untuk berkedip dan bergerak maju sampai ke wilayah utara. Tetapi sekarang tampaknya ide ini jelas tidak begitu layak. Kita tetap pada rencana semula, gumam Yang Chen dalam hati. Sebelumnya, dia menyamar sebagai anggota klan iblis terlarang. Lagi pula, itu tidak lain hanyalah mengubah penampilannya lalu menambahkan sedikit Ki iblis. Namun, akan lebih sulit untuk berubah menjadi makhluk hantu dari Netherworld. Baru saja, Ghost Ki yang diserapnya dari Yinsa Arai yang diciptakan oleh Netherworld Ghost bercampur dengan Saki dan juga mengandung sejumlah besar Ghost Ki, yang bisa digunakannya. Bahkan jika dia tidak memiliki Ghost Ki, dia bisa mencoba metode lainnya. Sedangkan untuk penampilannya, ia juga bisa mengubahnya melalui teknik mengubah wajahnya yang unik. Namun masalah utamanya sekarang adalah makhluk hantu bersifat gaib, sedangkan dia, sebagai manusia, memiliki fisik yang padat. Ia dapat membuat penampilannya seperti tubuh roh, tetapi tidak ada cara untuk membuatnya sama persis dengan tubuh roh. Hal ini juga membuat Yang Chen khawatir. Akan tetapi, saat ini, ia tidak mempunyai solusi lain yang masuk akal, jadi ia hanya bisa mengambil risiko. Aku harus menemukan makhluk hantu untuk diserang terlebih dahulu, pikir Yang Chen. Sambil memikirkan hal itu, jiwa Yang Chen menyebar dan dia mulai mencari mangsanya.
Di bawah naungan jiwanya, banyak makhluk hantu bermunculan. Akhirnya, Yang Chen menemukan target yang cocok. Ini adalah jenderal hantu yang baru saja kembali dari medan perang, dengan ki hantu yang sedikit melemah. Yang Chen mengunci jenderal hantu dan segera mengikutinya. Jenderal hantu sama sekali tidak menyadari kedatangan Yang Chen, dan Yang Chen tidak berniat membuang waktu. Khawatir situasinya akan berubah, ia segera menggunakan domain bumi untuk mengendalikan kekuatan dan melumpuhkan jenderal hantu di tempat. Sang jenderal hantu hanya merasakan kepalanya tenggelam, dan kemudian dia tidak tahu apa yang terjadi. Seorang jenderal hantu tingkat menengah dengan lebih dari 8.000 prasasti niat dao terlalu lemah, gumam Yang Chen. Jika sebelumnya, level jenderal hantu ini akan sangat kuat di matanya, tetapi sekarang berbeda. Saat ini, setelah menyeret jenderal hantu ke tempat terpencil, Yang Chen segera mengamati penampilan jenderal hantu. Kemudian, ia menggunakan teknik pengubahan wajah untuk mengubah penampilannya hingga hampir 99% mirip dengan jenderal hantu. Sekarang, membandingkan keduanya, penampilannya hampir tidak ada bedanya dengan makhluk hantu, dan dia bisa dengan sempurna menipu orang lain. Namun perbedaan terbesarnya masih ada, yaitu kesenjangan antara tubuh roh dan manusia nyata. Yang Chen merasa khawatir dalam hatinya dan hanya bisa menggunakan Ghost Ki untuk menebusnya. Ki hantu para jenderal hantu ini berbeda, aku perlu membuat beberapa perubahan. Yang Chen mengamati ki hantu dari makhluk hantu tersebut, dan sambil memikirkannya, dia melepaskan ki hantu yang sebelumnya dia tekan dalam tubuhnya. Setelah perbandingan singkat, Yang Chen mengeluarkan beberapa bahan dan langsung memurnikan ramuan untuk ki hantu. Baginya, membuat beberapa ramuan semudah membuat pai. Ramuan yang baru dikembangkan itu dapat memungkinkannya untuk menghasilkan ki hantu yang identik dengan ki yang dimiliki jenderal hantu yang ditangkap di dalam tubuhnya, sehingga memungkinkan Yang Chen untuk menyamarkan dirinya sebagai penipu ulung lawan. Membuat ramuan ini bukanlah tugas yang sulit, dan dengan keterampilan Yang Chen, memurnikan ramuan tingkat rendah seperti itu hanya membutuhkan sekejap mata. Setelah pemurnian selesai, Yang Chen meminum ramuan itu, dan tubuhnya memang memancarkan sejumlah besar ki hantu, persis sama dengan jenderal hantu yang ditangkap, tanpa ada perbedaan. Seharusnya ini sudah cukup. Yang Chen sengaja melepaskan sebagian ki hantunya untuk menutupi fakta bahwa ia memiliki tubuh nyata, bukan tubuh roh. Selama aku membuat ki hantu di sekitarku lebih tebal, kebenaran tentang tubuh fisikku akan sulit dideteksi. Dengan cara ini, seharusnya tidak sulit untuk menipu semua orang, pikir Yang Chen. Kini, dia telah menuntaskan separuh rencana penipuannya, langkah berikutnya adalah mencari jiwa lawan. Mencari jiwa hantu memang sulit, tetapi Yang Chen sudah berpengalaman dalam hal ini, jadi tidak ada kesulitan baginya dalam melakukan pencarian jiwa, yang berhasil dilakukan sekaligus. Yang Chen sekarang memiliki kendali penuh atas ingatan jenderal hantu. Jenderal hantu bekas luka kuno. Setelah mengetahui ingatannya, Yang Chen berhenti membuang-buang waktu, dan dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan jenderal hantu bekas luka kuno hingga tak bersisa di tempat. Setelah itu, Yang Chen mengubah dirinya menjadi jenderal hantu bekas luka kuno dan bersiap kembali ke posnya. Hantu Netherworld di Tanah Yin Ekstrim mempunyai prosedur yang sangat ketat dan sistem poin pahala mereka sendiri. Jenderal hantu hanya perlu membunuh manusia untuk mengumpulkan poin prestasi, yang mendorong mereka untuk membunuh lebih banyak manusia. Sebenarnya, tampaknya sistem poin prestasi di alam selatan dimodelkan berdasarkan makhluk Netherworld di Tanah Yin Ekstrim. Jenderal hantu bekas luka kuno hanya membunuh 2 manusia dengan lebih dari 3.000 prasasti niat dao sebelum dia terluka ringan dan memutuskan untuk kembali menukarkan poin pahala. Sekarang, Yang Chen langsung menuju ke kedalaman Tanah Yin Ekstrim, mengincar target jenderal hantu bekas luka kuno, Istana Malam Gelap. Dalam hatinya, Yang Chen sangat gugup karena dia tidak tahu apakah identitasnya akan terbongkar dalam perjalanannya menuju Istana Malam Gelap. Namun, untungnya penilaiannya benar. Dikelilingi oleh ki hantu, tubuh fisiknya tidak terdeteksi. Yang Chen tiba dengan selamat di Istana Malam Gelap. Tuan hantu, inilah manusia-manusia yang telah kubunuh, kata Yang Chen kepada seorang pengurus istana di Istana Malam Gelap sambil mengeluarkan kedua mayat itu. Itulah 2 jenderal hantu tingkat nirvana yang dibunuh oleh jenderal hantu bekas luka kuno, dan Yang Chen kini tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Sang hantu yang mulia berkata dengan dingin, jenderal hantu bekas luka kuno, hasil yang kau peroleh kali ini terlalu kecil. Apa kau masih berharap untuk berkultivasi menggunakan ki hantu mayat hidup? Akan lebih baik jika kau bisa mempelajari ki hantu Netherworld dengan baik. Yang Chen berpura-pura malu dan tidak peduli dengan teguran yang mulia hantu. Yang ia takutkan adalah identitasnya terbongkar. Untungnya, jenderal hantu tidak ragu-ragu dan hanya melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Yang Chen untuk pergi. Yang Chen menyerahkan token jenderal hantu bekas luka kuno dan hanya mendapat beberapa poin prestasi sebagai balasannya sebelum kembali. Mimpi jenderal hantu bekas luka kuno adalah berkultivasi menggunakan ki hantu mayat hidup. Sayangnya, poin jasanya terlalu sedikit.
Untuk menukarnya dengan Ki Hantu Mayat Hidup, dia membutuhkan 300.000 poin jasa, tetapi dia baru mengumpulkan sekitar 100.000 poin jasa dalam lebih dari 200 tahun, pikir Yang Chen dalam hati, semakin penasaran dengan Ki Hantu Mayat Hidup. Sebagai manusia, dia tidak bisa mengolah Ki Hantu Mayat Hidup, tetapi jika dia bisa mendapatkan buku rahasia Ki Hantu Mayat Hidup, dia akan siap menghadapi pertempuran di masa depan. Dengan pemikiran ini, Yang Chen mulai membuat rencana secara diam-diam. Apakah akan pergi langsung ke wilayah utara atau mengambil risiko mendapatkan Ki Hantu Mayat Hidup dan sumber Ki Jahat menjadi masalah yang harus dia pertimbangkan sekarang. Namun, memikirkannya sekarang, jelas bahwa dia tidak bisa memahami apapun. Yang Chen tahu ini, jadi dia mengesampingkannya untuk sementara waktu. Setelah dia menyelesaikan misinya, dia berencana untuk kembali ke lubang hantu miliknya sendiri. Ghost Hall merupakan lingkungan unik untuk budidaya dan hunian bagi hantu Netherworld. Berbeda dengan tenda manusia, hantu Netherworld sebenarnya berada dalam kondisi jiwa, sehingga mereka dapat menyatu dengan lingkungan kecil manapun. Seperti itulah lubang hantu, ukurannya tidak terlalu besar, tetapi terisi dengan ki hantu dalam jumlah besar, cocok untuk pengembangan hantu Netherworld. Hal ini awalnya membuat Yang Chen pusing tetapi kemudian, setelah memeriksa ingatannya dan mencari tahu tentang lubang hantu, dia meyakinkan bahwa lubang itu dapat menampung satu orang. Yang Chen sekarang langsung menuju lubang hantu miliknya sendiri. Akan tetapi, sebelum dia bisa kembali, seorang jenderal hantu mendekatinya. Ketika jenderal hantu melihat Yang Chen, dia berteriak, "Gu Hen, bertahanlah." Yang Chen tak punya pilihan selain berhenti dan menoleh ke arah jenderal hantu, raut wajahnya berubah. Ia mengenali jenderal hantu ini dari ingatannya. Pihak lain bernama jenderal hantu Moling dan merupakan pemimpin regu jenderal hantu Gu Hen. Namun, hantu berbeda dari manusia. Pasukan manusia selalu harus bersatu, tetapi hantu Netherworld pada dasarnya kacau. Sekalipun mereka membentuk pasukan, mereka tidak akan tetap bersama kecuali untuk tugas tertentu, dan semua orang bertarung sendiri-sendiri. Melihat pihak lain sekarang, Yang Chen segera menunjukkan sikap hormat. Lagi pula, dalam ingatannya, Jenderal Hantu Gu Hen sangat takut pada Jenderal Hantu Moling ini. Prasasti Dao Inten milik lawannya adalah Jenderal Hantu tingkat tinggi sejati dengan 10.200 prasasti Dao Inten. Ketua Tim Moling, kata Yang Chen. Jenderal Hantu Moling berkata dengan dingin, jangan lupakan misi 2 hari lagi, menjaga Sungai Yin Ekstrim. Kemungkinan besar manusia akan mencoba merebut sumber ki jahat dari Sungai Yin Ekstrim. Itu tidak akan mudah bagi mereka. Pada saat itu, Jenderal Hantu tingkat Kaisar, Marsekal Hantu Angin Hitam, akan secara pribadi menempatkan dan bekerja sama dengan para Zun Hantu Kenaikan Agung lainnya untuk memusnahkan semua manusia yang mencoba merebut sumber ki jahat. Kau harus. Sebelum dia selesai berbicara, Jenderal Hantu Moling tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung berkata, Marsekal Hantu datang, tundukkan kepalamu. Yang Chen tentu saja menyadarinya. Seorang Jenderal Hantu tingkat Nirvana, memancarkan energi hantu yang kuat, mendekat dari kejauhan. Begitu Jenderal Hantu tiba, semua Jenderal Hantu tunduk takluk. Dari hantu alam dewa sejati hingga hantu panggung agung yang mulia, semua orang menundukkan kepala mereka dengan bangga dan tidak berani menatap langsung ke arah keberadaan ini. Ini juga mengejutkan Yang Chen. Makhluk hantu tingkat kaisar begitu kuat sehingga bahkan hantu agung Ascension pun harus menundukkan kepala. Dia mengamati sebentar dengan persepsi jiwanya. Dia hanya melihatnya sekilas. Lagi pula, makhluk hantu setingkat kaisar ini jelas sangat kuat. Jika dia ketahuan oleh Marsekal Hantu, dia pasti sudah tamat. Dia mendapat kesan tentang Jenderal Hantu tingkat kaisar ini dari ingatan Jenderal Hantu Gu Hen. Jenderal Hantu tingkat kaisar ini bernama Marsekal Hantu Angin Hitam. Marsekal Hantu, gelar yang hanya dimiliki oleh makhluk hantu tingkat kaisar. Siapapun yang terlibat dengan tingkat kaisar akan diberi gelar hantu. Mencapai tahap nirvana adalah Ghost Marshal. Alam kenaikan agung adalah Ghost Venerable. Karakter hantu adalah kemuliaan bagi makhluk hantu tingkat kaisar. Jenderal hantu bekas luka kuno tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Marsekal Hantu Angin Hitam, hanya tahu bahwa begitu ia bergerak, ia tidak pernah gagal. Setiap kali ia bertindak, manusia manapun akan dikalahkan, bahkan mereka yang berada di tingkat alam Mahayana. Mengenai detailnya, Jenderal Hantu bekas luka kuno tidak tahu. Di matanya, Marsekal Hantu Angin Hitam bagaikan eksistensi transenden. Setelah melihat lebih dekat, Yang Chen benar-benar terkejut. Yang mengejutkannya, sejumlah besar Jenderal Hantu tingkat raja mengikuti Marsekal Hantu Angin Hitam dari dekat, tidak kurang dari 4. Satu Jenderal Hantu tingkat raja saja sudah sangat tangguh. Sebelumnya, ia harus berjuang keras untuk mengalahkan satu jenderal hantu, tetapi sekarang ada 4 jenderal hantu sekaligus. Selain itu, di belakang para jenderal hantu tingkat raja ini, ada juga sejumlah besar jenderal hantu tingkat tinggi yang mengikuti. Mereka semua tampak mengagumkan saat lewat. Yang Chen merasa khawatir, bertanya-tanya apakah dia akan ketahuan. Namun, jenderal hantu angin hitam sama sekali tidak memperhatikan Yang Chen.
Saat lewat, ia bahkan tidak menoleh, jadi wajar saja jika ia tidak menyadari Yang Chen bersembunyi di antara makhluk-makhluk hantu. Kursi ini menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mengendalikan sumber ki jahat. Aku akan mencoba lagi untuk menjaga asal ki jahat kali ini. Jika aku bisa mengendalikannya, kekuatan kursi ini akan meningkat satu tingkat lagi. Marsekal hantu angin hitam mendengus. Begitu percakapan mereka berakhir, para jenderal hantu tingkat raja lainnya di dekatnya segera memuji, Tuan Angin Hitam, jangan khawatir, Anda pasti akan mengendalikan sumber ki jahat kali ini. Ya, sumber ki jahat tampaknya memiliki spiritualitas sekarang, dan sangat ganas dan jahat, sehingga sulit dikendalikan. Kita harus melakukannya perlahan. Demikianlah, para jenderal hantu itu perlahan-lahan berjalan pergi sambil berbicara. Jenderal Roh Iblis di samping Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan takjub, itu membuatku sangat takut. Aura Tuan Angin Hitam masih sekuat sebelumnya. Tapi nak, kau tampaknya punya bakat kali ini, tidak terintimidasi oleh auranya. Dalam pertemuan sebelumnya, kau begitu ketakutan sampai tubuh rohmu tidak stabil. Melihat jiwa para jenderal hantu lainnya yang tidak stabil, Yang Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Aura jenderal hantu angin hitam terlalu kuat. Sama seperti domain bumi miliknya yang menekan hantu Netherworld, tubuh roh mereka dapat dengan mudah hancur menjadi ketiadaan di bawah tekanan sekecil apapun. Aku harus berterima kasih kepada Kapten karena telah melindungiku dari banyak tekanan. Kalau tidak, tubuh spiritualku pasti sudah tidak stabil sejak lama. Yang Chen segera mengarang alasan, karena sikap tenangnya di bawah aura angin hitam tadi memang agak aneh. Jenderal hantu roh iblis mencibir, nak, kau benar-benar belajar merayu. Jika kau semanis ini sebelumnya, tim kami pasti akan mempertimbangkanmu. Lagi pula, aura Tuan Angin Hitam bahkan lebih kuat, dan dia mungkin telah mencapai 30.000 prasasti Dao Inten. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia telah memperoleh embrio Dao 10.000 hukum yang legendaris. 30.000 prasasti niat Dao. Pupil mata Yang Chen mengerut. Marsekal hantu angin hitam sangat kuat, dengan 30.000 prasasti Dao Inten. Terlebih lagi, dia mungkin telah memperoleh embrio Dao 10.000 hukum, yang terlalu mengerikan. Yang Chen juga menyadari kekuatan para hantu Netherworld ini. Meskipun ia telah mencapai lebih dari 20.000 prasasti Dao Inten, ia tetap tidak boleh gegabah. Karena ada makhluk di Netherworld yang sama kuatnya, bahkan mungkin lebih kuat darinya. Seperti jenderal hantu tingkat kaisar ini dengan 30.000 prasasti niat Dao, dia jauh lebih kuat dari Yang Chen. Sepertinya aku benar-benar perlu bekerja lebih keras untuk menjadi lebih kuat. Masih ada celah, bisik Yang Chen. Baiklah, cukup bicaranya. Ingat aksi di Sungai Yin Ekstrim lusa, dan jangan mempermalukan tim kita, kata Jenderal Hantu Moling. Yang Chen tentu saja tidak menolak. Operasi Sungai Yin Ekstrim. Pertama, ini terkait dengan sumber ki jahat, dan kedua, Marsekal Hantu Angin Hitam mungkin akan bergerak. Ia perlu menguji kekuatan lawan yang sebenarnya. Setelah itu, Jenderal Hantu Moling tidak membuang kata-kata lagi dan segera pergi, meninggalkan Yang Chen sendirian di tempat ini. Yang Chen kembali ke lubang hantu. Lubang itu memang kecil dan hampir tidak muat untuk satu manusia seperti dirinya, lebih dari itu mustahil. Namun, ki hantu di dalamnya sangat murni dan cocok untuk dibudidayakan oleh hantu. Yang Chen bertahan selama 3 hari penuh di lubang hantu ini, dan 3 hari kemudian, Jenderal Hantu Moling akhirnya tiba. Khawatir tidak meninggalkan lubang hantu dalam wujud rohnya, Yang Chen telah menunggu di luar sejak awal, dan dia segera bergabung kembali dengan tim saat Jenderal Hantu Moling tiba. Kau keluar tepat waktu. Jenderal Hantu Moling kini menatap Yang Chen dengan semakin positif. Entah kenapa, si idiot ini sepertinya jadi lebih pintar. Yang Chen sebelumnya sudah kendor pikirannya, tidak tahu cara menyanjung orang lain, dan pekerjaannya berantakan. Berbagai detail tidak ditangani dengan baik, dan masalah muncul di setiap kesempatan. Dia bahkan berpikir untuk membiarkan Yang Chen meninggalkan tim. Namun, penampilan Yang Chen saat ini memuaskannya, dengan semua aspek detail dieksekusi dengan baik. Dia tidak tahu seberapa baik Yang Chen akan bertindak ketika masalah penting itu akhirnya dimulai. Setelah bergabung kembali dengan tim, Yang Chen mengamati para anggotanya. Total ada 7 jenderal hantu di tim kecil itu, dengan jumlah yang tidak signifikan maupun kekuatan yang kuat. Mereka hanyalah tim jenderal hantu biasa. Tentu saja, begitulah yang terlihat baginya. Hubungan antara jenderal hantu Guhen dan anggota tim lainnya tidak terlalu baik. Karena itu, setelah Yang Chen kembali bergabung, ia jarang berbicara dengan anggota tim lainnya. Beberapa bahkan sengaja memalingkan wajah, enggan berinteraksi secara verbal dengan Yang Chen. Yang Chen tidak peduli sama sekali, karena dia bukanlah jenderal hantu Guhen. Dia hanya berkata kepada jenderal hantu Moling, Tuan, Anda telah mengajari saya dengan baik. Setelah itu, ia bergabung kembali dengan tim dan berdiri diam. Ketua tim Moling kini sedang dalam suasana hati yang baik berkat kata-kata Yang Chen, jadi wajar saja jika tidak ada kesulitan lagi. Ia memimpin Yang Chen dan anggota tim langsung ke Sungai Yin Ekstrim. Semua anggota tim memiliki ekspresi serius, menunjukkan bahwa masalah Sungai Yin Ekstrim memang sangat serius.
Keingintahuan Yang Chen pun terusik, karena ia tahu bahwa manusia pasti sedang merencanakan sesuatu terkait sumber ki jahat tersebut, tetapi ia tidak tahu serangan macam apa yang akan dilancarkan manusia dan bagaimana hal itu akan menguntungkannya. Saat pikiran-pikiran ini berputar di dalam hatinya, Yang Chen dan anggota tim tiba di Sungai Yin Ekstrim. Sungai Yin Ekstrim adalah sungai hitam. Ketika Yang Chen tiba di tepi sungai, ia merasakan suhu yang sudah rendah tiba-tiba turun lebih rendah lagi. Selain suhunya, seluruh Sungai Yin Ekstrim berwarna hitam. Dikelilingi oleh sejumlah besar ki jahat yang terkonsentrasi, memancarkan suasana suram dan menyeramkan. Bahkan para jenderal hantu ini pun takut padanya seperti harimau, takut terjerumus ke dalamnya. Yang Chen dapat melihat bahwa jika seseorang terjatuh ke dalam Sungai Yin Ekstrim, mereka kemungkinan besar akan dilahap oleh ki jahat, mengubah mereka bukan lagi manusia maupun hantu, dan menjadi tidak waras secara mental. Manusia sangat waspada terhadap ki jahat ini, dan makhluk hantu tidak terkecuali. Yang Chen mengelus dagunya, merasa bahwa ini mungkin jalan masuk. Sebenarnya, jika dipikir-pikir lebih lanjut, manusia memiliki tubuh fisik, sehingga perlindungan mereka terhadap serangan mental sangat kuat. Namun, makhluk hantu tidak memiliki tubuh fisik dan hanya memiliki jiwa, sehingga pertahanan mereka terhadap kejernihan mental mungkin tidak sekuat manusia. Sepertinya dia benar-benar perlu lebih banyak memanfaatkan ki jahat ini. Ki ini mungkin memainkan peran penting dalam perjalanannya ke wilayah utara. Dia kini telah tiba di depan Sungai Yin Ekstrim, setelah mengamati situasi secara sekilas. Sungai Yin Ekstrim adalah sungai yang sangat panjang, terletak di pinggiran tanah Yin Ekstrim. Karena itulah manusia mampu menyerang tempat ini. Alasan mengapa makhluk hantu mendesak untuk memperluas wilayah kekuasaannya juga ada di sini. Makhluk hantu itu memperluas wilayah kekuasaan mereka, dan jika mereka memperluasnya lebih jauh lagi, akan sulit bagi manusia untuk bergerak lagi melawan Sungai Yin Ekstrim. Para petinggi manusia pun menyadari betul hal ini, sehingga mereka ingin segera menghancurkan Sungai Yin Ekstrim, mengekstrak sumber ki jahat, dan dengan demikian mengambil alih inisiatif. Sekarang, para makhluk hantu jelas sangat mementingkan masalah ini, dengan sejumlah besar jenderal hantu tingkat nirvana ditempatkan di sini, dan beberapa ahli tingkat Mahayana juga telah tiba. Selain itu, beberapa ahli tingkat tanpa batas juga berada tinggi di langit. Para ahli tahap tanpa batas ini, yang berdiri bersama dengan Marsekal Hantu Angin Hitam, tampak setara, yang mengejutkan Yang Chen. Status Marsekal Hantu Angin Hitam begitu tinggi sehingga bahkan tingkat tanpa batas pun dapat dianggap setara, meskipun ia hanya berada di tahap nirvana. Kalian semua, waspadalah dan jangan lengah. Menurut informasi yang dapat dipercaya, serangan dahsyat manusia kali ini luar biasa, seolah-olah memiliki rencana besar untuk sumber ki jahat ini. Sekelompok manusia yang gigih, setelah serangan berulang kali, selalu gagal, namun mereka tetap pantang menyerah. Di langit, beberapa makhluk hantu tingkat tanpa batas berkata dengan sinis. Marsekal Hantu Angin Hitam berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum manusia tiba, aku akan bertemu dengan sumber ki jahat ini terlebih dahulu. Jika aku bisa menangkap sumber ki jahat ini, maka manusia tidak akan punya cara untuk menghadapinya. Terima kasih, kata beberapa ahli panggung tanpa batas. Panglima Hantu Angin Hitam tidak banyak bicara, kemudian prasasti niat daunnya menyebar kemana-mana, aura mengerikan langsung menyebabkan sejumlah besar jenderal hantu tingkat nirvana mundur ketakutan, tidak berani menatap langsung ke arah Panglima Hantu Angin Hitam. Ketika prasasti niat dao milik Marsekal Hantu Angin Hitam menyebar, itu memang sangat menakutkan, bahkan membuat Yang Chen merasakan ketakutan yang mendalam. Sungguh jenderal hantu tingkat kaisar yang tangguh, pikir Yang Chen dalam hati. Marsekal Hantu Angin Hitam langsung melompat ke kedalaman Sungai Yin Ekstrim. Hal ini membuat sekelompok jenderal hantu mendesah berulang kali. Jenderal hantu Moling juga seperti ini, merasa sangat emosional dan berkata, di antara kita, hanya Tuan Angin Hitam yang berani melompat ke Sungai Yin Ekstrim seperti ini. Kekuatan Tuan Angin Hitam yang luar biasa dan tak tertandingi memungkinkannya menggunakan ki hantu Raja Neter, yang hanya bisa digunakan oleh makhluk hantu tingkat kaisar, untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan demikian, ki jahat tidak dapat melukainya untuk sementara waktu. Neter King Goski, gumam Yang Chen dalam hatinya. Penggunaan ki hantu makhluk hantu juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda, dari ki hantu Netherworld yang paling awal hingga ki hantu mayat hidup, dan sekarang ki hantu Raja Neter. Ki hantu Raja Neter ini bahkan lebih kuat dari dua sebelumnya. Yang Chen kini mengirimkan jiwanya untuk menjelajah, penasaran dengan apa yang dapat dilakukan oleh Marsekal Hantu tingkat kaisar, dan apa sebenarnya sumber ki jahat ini. Seperti dugaannya, Marsekal Hantu Angin Hitam telah menembus jauh ke dalam Sungai Yin Ekstrim. Dengan alam jiwa Yang Chen yang luar biasa, dia dapat melihat apa yang orang biasa tidak dapat lihat di kedalaman Sungai Yin Ekstrim. Seperti yang dapat dilihatnya, saat Marsekal Hantu Angin Hitam mencapai bagian terdalam Sungai Yin Ekstrim, tiba-tiba, sejumlah besar ki jahat berkumpul menjadi seekor macan tutul. Saat macan tutul hitam ini terbentuk, ia tiba-tiba menerkam ke arah Black Wind Ghost Marshal.
Dalam sekejap, Marsekal Hantu Angin Hitam membuka prasasti niat daunnya, dan seperti yang dikatakan Jenderal Hantu Moling, itu memang 30.000 jalur niat mistik. Tepatnya, ada 31.000 jalur niat mistik yang kekuatannya tak tertandingi. Saat prasasti niat dao ini menyebar, seluruh sungai Yin ekstrim yang deras menjadi bergolak dan gelisah. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.